Ratusan mahasiswa merusak kawat besi saat menerobos penjagaan berlapis polisi di depan kantor DPRD dan Gubernur Lampung Kamis siang. Ini terjadi saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Lampung Memanggil berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Suasana memanas setelah massa membakar ban bekas sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dianggap sewenang-wenang dalam membuat kebijakan dan menyengsarakan rakyat. Massa membawa 6 tuntutan dan mengutuk tindakan represif aparat keamanan kepada pendemo di sejumlah daerah di Indonesia yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Massa juga menolak kebijakan anti rakyat dan meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Lampung menolak segala bentuk kebijakan anti rakyat. Disertai 6 tuntutan lainnya, salah satunya tolak kenaikan BBM, tolak rancangan kitab undang-undang hukum pidana, lalu cabut undang-undang cipta kerja, serta libatkan masyarakat dalam pembentukan rancangan undang-undang Sisdiknas serta transparansikan, dan juga kami mengutuk keras tindakan represif aparatur negara hari ini yang merepresif kawan-kawan kami di berbagai daerah. Massa akhirnya ditemui oleh Wakil Gubernur Kusnulia Halim dan Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai. Mereka berjanji akan menindaklanjuti dan menyampaikan aspirasi massa ke pemerintah pusat. Suatu sampaikan aspirasi teman-teman kepada kami, baik di eksekutif maupun legislatif. Ini bukan persoalan legislatif saja, ini soal pemerintahan juga. Oleh karena itu, dan legislatif beserta eksekutif dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung beserta DPR akan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi atau usulan serta apa yang tuntutan daripada kawan-kawan mahasiswa ini. Itu saja. Usai ditemui Ketua DPRD dan Wakil Gubernur, massa kemudian membubarkan diri. Mereka mengancam akan berunjuk rasa dengan kekuatan yang lebih besar jika tuntutannya tidak direalisasikan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Usaha produksi ikan asin dan teri di Pulau Pasaran, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung dilanda kelesuan. Ini dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Alat menjemur ikan hanya ditumpuk di sekitar penjemuran, sementara tempat menjemur ikan kosong. Nyaris tidak ada aktivitas pekerja di tempat ini. Padahal biasanya setiap hari ratusan pekerja di tempat ini, mulai dari memasak hingga menjemur ikan. Salah satu pengusaha yang terdampak adalah Edi. Ia mengurangi produksi ikan asin dan teri sejak beberapa hari lalu. Pasokan ikan dan teri dari nelayan turun drastis akibat banyak nelayan yang tidak mendapatkan solar. Faktor lain adalah harga ikan asin dan teri justru turun padahal harga BBM naik. Iya, semenjak naik BBM ini kan nelayan mintanya mahal, kita harga jualnya turun. Jadi bingung mau naikin harga, kita rugi. Gak dinaikin, gak dapat barang. Nah biasanya kan kalau pagi sampai sore kan ramai nih Pak, yang mama yang ikut metiknya. Ya ini lagi ikannya kondisinya lagi nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Sejak berapa? Lesunya usaha pembuatan ikan asin berdampak bagi pekerjanya yang biasa mendapatkan uang hingga Rp100.000 per hari. Mereka kini kehilangan penghasilan sebab banyak pengusaha yang mengurangi produksi dan malah sebagian memilih tutup. Nggak ada ikan. Oh, jadi kalau nggak ada ikan nggak ada yang dipilih. Iya, nggak ada. Jadi emak-emak nggak dapat uang ini. Iya Maya. Mangan utang. Oh, biasanya kalau milihin lumayan lah Maya. Ya. Makrib sampai makrib 60. Sekarang Malah ada ikan selacur. 30 nyampe. Enggak. 25. Paling 25. Pulau Pasaran, Bandar Lampung merupakan pusat produksi ikan asin terbesar di Lampung. Di Pulau Pasaran terdapat lebih dari 50 pengusaha ikan asin, teri nasi hingga mutiara dan rajungan. Tenaga kerja di pulau ini setiap hari mencapai hampir 1.000 orang yang berasal dari warga sekitar. Hasil produksi ikan asin Pulau Pasaran mencapai 150 ton per bulan atau sekitar 1.140 ton per tahun. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Remaja 12.500. Silakan Bapak Ibu manfaatkan. Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Lampung menggelar operasi pasar komoditi bawang merah dan cabai pada Kamis siang. Penjualan digelar di sekitar Pasar Wai Halim, Bandar Lampung. Khususnya di Pasar Wai Halim. Harga yang dijual oleh tim pengendali inflasi daerah ini lebih murah dibanding di pasar. Cabai merah dijual Rp65.000 dan bawang merah Rp34.000 per kilogramnya. Di pedagang pasar, harga cabai merah Rp95.000 per kilogram dan bawang merah Rp38.000 per kilogram. Harganya Rp25.000 saja dan cabai merah 5. Operasi pasar murah rencananya akan digelar setiap pekan dengan lokasi berbeda-beda. Barang yang dijual menyesuaikan bahan pokok yang harganya naik. Kita operasi pasar cabai merah dan bawang karena pantauan kemarin sore di Pasar Wai Halim ini Rp65.000 untuk cabai merah, Rp34.000 untuk bawang merah. Nah, kita jual dengan harga Rp25.000 untuk bawang merah Brebes. Jadi untuk menekan laju inflasi. Laju inflasi per Agustus itu sudah 5,7%. Itu di atas target 3+1%. Nah, kita upayakan ini untuk dikendalikan. Salah satu caranya tadi dengan cabai dan bawang merah. Di luar itu, kami juga tergabung dengan Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP). Pasar murah ini bekerja sama dengan Bank Indonesia Lampung dan Bulog. Menurut data Badan Pusat Statistik Lampung, inflasi per Agustus di Lampung naik drastis mencapai 5,7%. Padahal ambang batasnya adalah 3,1%. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sudah ada yang ke kantor tadi. Puluhan ojek, sopir, dan pedagang kecil di Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Kamis siang mendapatkan bantuan sembako dari polisi dan mahasiswa. Bantuan diberikan bagi warga yang terdampak kenaikan harga BBM. Pembagian sembako digelar selama 2 hari. Bahan pokok yang diberikan antara lain beras, minyak goreng, hingga mie instan. Bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak akibat dari kenaikan harga BBM. Sasarannya adalah tukang becak, kemudian ojek, kemudian supir taksi perdesaan, dan para pedagang. Sih sangat membantu. Minyak lagi mahal, lagi susah kan, dapat minyak, dapat beras, bisa ngebantu kebutuhan dapur. Gitu. Kemarin apa aja Mbak yang dikasih paketnya? Minyak sama beras. Jumlah yang didapat berapa banyak? Berasnya itu kalau ini kayaknya 2 kilo apa 3 kilo, terus kalau minyak tuh seliter. Polisi juga menyosialisasikan pentingnya menjaga keamanan di daerah masing-masing, serta keselamatan dan aturan berlalu lintas kepada ojek dan sopir angkutan umum. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.